Oke, halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum Java saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulana Sodikin. Saya dari kelas A1 Teknik Informatika semester 3. Dibuatnya video ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir dari praktikum pemrograman berbasis objek. Baik, pertama-tama di sini saya akan menunjukkan dulu sistem operasi apa yang sedang saya gunakan pada video kali ini. Pada video kali ini saya menggunakan sistem operasi Gentoo Linux, dan untuk versi Java-nya saya menggunakan Java versi 11. Begitupun dengan kompilernya, saya juga menggunakan Java versi 11. Baik, untuk text editor yang saya gunakan pada video kali ini, saya menggunakan Neovim. Jadi Neovim ini adalah suatu text editor berbasis CLI atau command line interface yang dimana bisa langsung dijalankan tanpa memerlukan GUI atau graphical user interface. Baik, langsung saja saya panggil nvim-nya dengan cara menulis seperti ini, nvim. Oke, di sini nvim-nya sudah terbuka. Ini nvim-nya sudah saya modifikasi sedemikian rupa sehingga tampilannya berbeda dari Neovim yang pada umumnya. Oke, langsung saja. Pertama, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang struktur folder. Oke, yang pertama di sini ada folder src, di mana folder src ini mengandung kelas-kelas yang akan kita eksekusi nanti. Selanjutnya di sini ada file dengan nama compile.sh. Nah, di sini saya untuk mengcompile seluruh program yang ada di folder src, di sini saya menggunakan sebuah bash script untuk melakukan automate atau automisasi langkah-langkah yang seharusnya dilakukan secara manual. Oke, di sini ada perintah find name bintang kelas delete. Di sini maksudnya saya akan mencari seluruh file Java yang sudah tercompile. Yang pasti yang sudah tercompile itu file Java akan berekstensi .class. Di sini perintahnya saya mencari dulu dengan nama kelas, kemudian akan saya hapus. Nah, setelah berhasil menghapus seluruh file yang sudah tercompile, di sini saya juga langsung mengcompile semuanya. Di sini juga saya, maksudnya bukan mengcompile, mohon maaf. Di sini juga saya mencari seluruh file .java, kemudian masukkan ke source.txt. Nah, maksudnya apa? Di sini langsung ada perintah javak add source.txt. Jadi saya mengcompile keseluruhan filenya ini secara bersamaan atau mass compile. Di run sh sendiri di sini saya hanya memanggil script compile-nya, kemudian menjalankan main method dari program saya. Nah, di sini ada isi dari source.txt yang dimana isinya itu adalah path menuju file-file yang akan di-compile. Lalu di sini saya juga membuat sebuah unit test di mana jika di test.sh ini akan menjalankan metode test. Oke, baik. Selanjutnya di sini saya juga akan menunjukkan isi dari folder src. Oke, di paling atas ada helper. Di sini saya akan menunjukkan dulu apa itu helper. Nah, pada tugas kali ini saya membuat sebuah kelas helper untuk mempermudah pekerjaan saya nanti ke depannya. Nah, di line pertama saya mendefinisikan dulu package agar ketika ingin dikompil, si compiler itu tahu di mana
file helper ini. Kemudian yang kedua, di sini saya juga mengimport Java Util Scanner, yang dimana scanner ini digunakan untuk melakukan input pada bahasa pemrograman Java. Baik, selanjutnya di sini ada pendefinisian kelas, yang dimana kelas helper ini sesuaikan dengan nama filenya helper. Kenapa begitu? Karena nantinya ini itu bersifat publik dan akan digunakan secara global di seluruh program saya. Selanjutnya ada pendefinisian metode untuk melakukan output. Nah, di sini juga saya membuat helper untuk output agar semakin singkat. Yang harusnya kita menulis output itu dengan secara lengkap seperti ini, sekarang hanya tinggal menuliskan out saja. Lalu dengan parameter objek, kenapa berbentuk parameter objek? Karena objek bisa menerima hampir seluruh tipe data seperti string, boolean, float, atau integer. Lalu di sini ada int type, di mana type ini akan menentukan jika diisi 1 maka akan ada enternya, jika tidak akan lurus saja. Oke, di sini juga saya membuat metode untuk mengecek apakah suatu objek itu persis atau tidak. Di sini menggunakan pengkondisian, jika misalkan aktual dan expected-nya sama maka akan true, jika tidak ya akan false. Di sini juga ada dua. Nah, yang dimana kalau pakai sama dengan itu, ini sebenarnya untuk pengkondisian equal dengan tipe data integer. Jika misalkan .equals ini biasanya digunakan untuk tipe data string. Oke, di sini juga saya membuat sebuah helper untuk input agar lebih sederhana lagi. Di sini ada input int, itu string text, dan saya mereturn value-nya, sehingga nanti ketika digunakan hanya cukup memanggil input kemudian masukkan teks yang diinginkan. Nah, yang bawahnya juga sama, dan di sini juga saya membuat helper untuk membuat sebuah list. Di sini saya membuat sebuah list dengan tipe data array of object dengan namanya file. Kemudian saya akan looping di sini. Oke, selesai ini untuk helpernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelas keyboard. Di kelas keyboard ini seperti yang ada di helper, mendefinisikan package. Kemudian helpernya saya apply di kelas keyboard ini. Kemudian di kelasnya juga saya mengextend helpernya supaya saya bisa langsung menggunakan helpernya. Lalu di sini ada pendefinisian atribut dengan modifier private. Kenapa private? Karena saya ingin kelas-kelas ini itu hanya bisa diakses oleh kelasnya itu sendiri. Tapi ketika misalkan ingin mengakses harus melewati yang namanya itu enkapsulasi. Karena di sini kita juga menggunakan paradigma pemrograman berbasis objek, maka dari itu enkapsulasi itu sangat penting. Oke, di sini saya mendefinisikan sebuah variabel dengan tipe data string, ada keep name, keep range, keep keycap, dan keep switch. Kemudian dengan tipe data float ada keep price. Kenapa float? Karena float ini sangat cocok untuk mendefinisikan sebuah uang, karena uang itu jumlahnya tidak selalu desimal, pasti ada koma-komanya, maka float di sini sangat cocok sekali. Lalu kemudian ada, saya juga membuat sebuah konstruktor dengan 5 parameter. Dan masing-masing parameter ini untuk pendefinisian setter. Lalu di sini juga saya membuat sebuah metode konstruktor kosong. Nah, gunanya ini ketika saya hanya ingin memasukkannya secara manual. Lalu di sini ada enkapsulasi untuk set data, ada set name, keep range, keep keycap, keep switch, dan keep price. Lalu ada enkapsulasi getter juga. Kemudian di sini ada keep info. Nah, keep info ini nantinya juga bisa dijadikan sebagai polymorphism atau lebih dikenal dengan override. Oke, di sini ada keycap. Keycap ini saya lewat saja karena tidak digunakan. Lalu ada switch.